Podcast BCO Media. Yang ngobrol aja. Ya ngobrol aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BCO, kembali lagi bersama saya Fauzi Albara di Podcast BCO Media. Yang ngobrol aja. Jadi kita ngobrol aja nih, Kang Heru. Di hadapan kita nih, di meja podcast, namanya meja podcast. Kalaupun ini kita jaraknya jauh banget nih. Beda benua ini. Di meja podcast BCO ini ada Kang Heru Anwari. Apa kabar, Kang Heru? Kabar baik, Om Fauzi. Iya. Udah lama nih gak jumpa kita ya. Terakhir 2018 kayaknya. Akhir 2018 kita ketemu. Iya. Di Salbay ya? Ya, di Salbay. Waktu itu ada inspirasi ya, tentang inspirasi kita ngobrol kan. Keren banget tuh. 2019 ya udah setahun lewat lah. Oke. Kita ini adalah Kang Heru Anwari. Kang Heru Anwari itu adalah warga Kota Serang ya. Nanti selanjutnya diperkenalkan sendirilah warga Kota Serang. Tapi yang perlu kita perkenalkan untuk Anda semua, sahabat BCO, beliau ini adalah seorang atlet, boleh dikatakan begitu, atlet sepeda BMX gitu ya. Jadi apa style ya? BMX style gitulah kira-kira gitu. Freestyle. Ya, freestyle lah. Beliau ini sudah 1 tahun ini di Australia. Nah, kita ingin tahu bagaimana keseharian dari Kang Heru Anwar itu selama di Australia dan kaitannya dengan COVID-19 ini. Nah, ini seperti apa nih? Di sana itu apakah ada rule-rule, ada kebijakan-kebijakan pemerintah, ada aturan-aturan pemerintah gitu? Atau di sana belum terlalu seperti Indonesia, atau di sana justru terkendali? Nah, oke, Kang Heru, sebelum itu silakan perkenalkan diri Anda. Iya, terima kasih atas waktunya kepada tim BCO yang mengundang tadi ngobrol-ngobrol santai. Gimana kalau kita bikin podcast sedikit ya kan? Boleh aja mumpung lagi agak libur. Alhamdulillah kabar baik. Ini udah setahun ya. Terakhir sebenarnya kalau ke Australia itu awalnya program pemerintah. Yaitu event freestyle. Dari 2017 sudah dikirim ke Australia. Oh, program pemerintah ya waktu itu ya? Ya, mengikuti kejuaraan BMX freestyle di sini tahunan. Australia BMX Championship. Waktu itu 2017 bareng di Spora Kota Serang. Akhirnya mendapatkan posisi pertama di 2017. Juara pertama 2017 tuh? Juara pertama, iya. Pulang, 2018 ada event tahunan, akhirnya diajukan lagi. Waktu itu dapat dukungan juga dari Formi Banten, berangkat lagi di 2018, dan di 2019 terakhir dapat juara 1 lagi. Ini ada tropinya di sini. Itu kapan itu? 2019. 2019. Juara berapa? Nah, jadi 3 tahun juara 1, juara 2, juara 1 lagi. Jadi gitu. Jadi akhirnya di 2019 akhir mencoba untuk terus menetap deh, coba di Australia. Kalau nggak salah itu berangkatnya bulan Februari ya? April. Oh, bulan April. Oke. 2019 itu kemarin ya. Kita sempat kirim berita pencoblosan di KJRI. Oh iya, dulu kirim ke BCO waktu antri pencoblosan ya. Nah, sekarang nanti silakan update lah gimana perkembangan COVID. Tapi sebelum itu di sini di sana enggak, di sana sama siapa? Di sini sama keluarga, sama bawa istri. Oh, sama istri. Jadi programnya sebenarnya memang lebih ke BMX kayak gitu. Program pemerintah dorong atletnya bagaimana dia bisa studi banding tentang BMX kehidupannya di Australia ini. Karena banyak yang kita ambil di sini, kalau ngomongin BMX dia udah jadi industri. Ada beberapa perusahaan besar yang memang shippingnya worldwide dia ke seluruh dunia, tapi generalnya di sini. Bahkan
atlet-atlet terhebatnya sekarang yang nanti di Olimpiade ini, tapi yang ditunda ya kan Olimpiadenya. Ya, itu ditunda. berasal dari Australia kayak gitu. Oke. Enggak, di sana rencana sampai kapan? Kemungkinan sih 1 tahun lagi kayaknya. 2 tahun di Australia. Mungkin bisa lebih karena banyak yang dipelajarin. Karena Oke. ini udah banyak jadi industri, bukan cuma industri produk, tapi kayak ada di Queensland itu kalau kita sebutnya ada Ryan Williams, dia buat suatu timnya BMX show itu seluruh dunia, Nitro Circus. Jadi dia buat show entertain, tapi itu entertainnya udah kelas dunia lah, motocross, BMX dan lain-lain kayak gitu. Ya, kaitannya dengan bisnis ya, sponsor dan segala macam. Ya, kaitannya dengan bisnis kayak gitu. Banyak sih yang dipelajarin di sini. Terkait COVID, nah. Bentar. Itu enggak. Itu pakai JTFF. Gimana bisnisnya JTFF di sini? Ya, karena perekonomian kita agak sedikit menurun atau ini, kita slow dulu, calling down. Oke. Tapi tetap berjalan. Jadi sahabat BCO, bahwa Kang Heru Anwari ini adalah foundernya JTFF. 024 ya. Serang banget gitu, Cilegon banget gitu. Serang sama Cilegon kan itu. Kode areanya ya. Kalau di Serang itu di mana tinggal? Rumah di mana di Serang? Maksudnya lahir di mana di Serang? Oh, lahir di Serang, di kalau Serang, kalau orang-orang Serang tahu di Pasar Rau, ada Pasar Rau, di situ ada Komplek Widara Indah, di situ lahir. 28 tahun lah di situ, terus baru Magelang Buana. Oke, sebenarnya kita ingin bagaimana Kang Heru dari Serang gitu kan, mencoba dari mulai di Serang belajar bersepeda, kemudian jadi atlet sepeda sampai sekarang bermukim di Australia gitu ya. Tapi saya ingin tahu nih, karena sekarang kan lagi musim COVID nih, musim pandemik ya, virus corona. Kalau di Australia gimana tuh? Apakah Nick, menurut data yang saya dapat nih, justru di Australia mah sekarang lagi ada penurunan rate ya? Maksudnya angka kasusnya nggak terlalu mengkhawatirkan kayak di kita. Ini saya... Iya, itu dia. Karena penanganan pemerintahnya sangat baik kalau di sini. Memang government-nya terkontrol lah. Memang bagus Australia kan. Semua ke-manage, sistemnya yang sangat cepat dan ketat. 3 minggu yang lalu... Nanti. Saya mau bacain dulu nih soal angka kasusnya. Ini apakah benar ya? Ini dimulai pada tanggal 25 Januari, betul ya? Lebih dulu daripada Indonesia. Betul. Dia itu angka positifnya sekarang 5.350. Tapi angka 5.000-an. Iya, 5.000. Yang meninggalnya 28 doang ya? Yang meninggalnya sedikit karena memang teknologi dan penanganannya sangat baik kalau di sini. Fine-nya, dendanya, aturan rules-nya semua diikutin gitu. Coba gimana? Turun tangan. Jadi kalau di 3 minggu atau 1 bulan yang lalu itu memang panik. Kita ada peningkatan yang sangat tinggi di sini. Jadi awalnya Januari kan? Awalnya Januari. Gimana masih biasa, stabil lah. Februari akhir mulai agak panik karena peningkatan kan. Februari akhir itu semua tisu toilet semua habis, di supermarket juga. Oh, ada kepanikan. Panik buying itu ya? Panik buying, semua antri lah, semua untuk stok makanan karena takut lockdown, kita harus stok kan beberapa minggu, tapi akhirnya pemerintah di sini, government di sini bisa kontrol dengan baik dengan self isolation 14 hari sama juga social distancing, jadi jaga jarak. Tapi tetap ada kerja, sekolah tapi udah mulai libur. Border masih bisa dibuka tapi self karantin. Jadi yang masuk ke sini di pertanggal 15 Maret itu harus karantina sendiri dan polisi ngecek ke rumahnya atau di hotelnya. Tapi beda statusnya sekarang. Di minggu ini sudah masuk ke stage 3. Sebentar, sebelum ke stage 3,
Itu yang stage 2 itu gimana tuh maksudnya yang masuk jadi mengkarantina sendiri itu gimana itu? Orang yang seperti apa yang harus mengkarantina sendiri? Jadi kalau citizen ataupun turis yang datang ke Australia di bawah 15 Maret kemarin, itu dia harus self isolation 15 hari, 14 Seperti hari. Kang Heru gitu. Misalkan baru datang, dia nggak boleh pergi-pergian, dia harus di mana stay-nya, hotel kah atau rumah. Okay. Dia 14 hari harus tinggal di situ, isolasi sendiri. Kalau dia sampai ketahuan pergi, itu bisa kena denda. Berapa dendanya? Yang lumayan besar juga. Berapa kalau yang self isolation itu nyampe 6.000 itu, hampir 60 juta. Wow. Iya. Dendanya 60 juta. 60 juta. Makanya bukan main. Jadi di situ keseriusannya ya. Artinya bahwa pemerintah Australia memandang ini adalah masalah yang serius. Sehingga perlu ada pengetatan. Pengetatan sangat ketat. Dan untuk sekarang, semua citizen border sudah tutup. Nggak bisa orang masuk ke Australia. Tapi sekarang, kalau citizen mau pulang ke Australia bisa, tapi di karantina. Ada hotel dan fasilitas dari negara untuk disatukan semua orang yang baru datang itu isolasi di satu hotel. Semua biayanya pemerintah yang tanggung selama 14 hari untuk mengetahui apakah dia terinfeksi atau tidak kayak gitu. Oke, berarti gini, kalau yang stage 2, citizen atau orang yang dari luar negeri, dari luar Australia datang ke Australia, dia harus di karantina dulu, karantina mandiri 14 hari. Mandiri dengan tempat tinggal dia. Misalnya dia tujuannya ke hotel atau ke rumah, ya di rumah dia. Berbeda dengan sekarang, itu sudah ada hotel khusus yang memang disediakan pemerintah oleh dan pemerintah. Biaya pemerintah sini. Jadi kalau misalkan yang stage bisa kabur. Yang stage 3 ini, kalau misalkan kita ingin balik lagi ke negara asal, itu dikarantina lagi. Mungkin dikarantina di negara asal. Kalau pulang mungkin masih ada penerbangan. Beberapa info sih di grup ada penerbangan ke negara lain disediakan oleh pemerintahnya. Seperti Malaysia ada beberapa kerjasama maskapai ke Malaysia juga tanggal dan schedule-nya kayak gitu. Tapi dia harus dikarantina dulu, disiapkan hotel itu ya oleh pemerintah. Iya. Kalau di sininya, mungkin dia jadwal untuk tinggal di sini dikarantina karena dia milih untuk pulang ke negara sini kan, karena ada tujuan. Iya. Nah, kalau terkait perhatian pemerintah terhadap warganya gimana tuh? Maksudnya kan Indonesia ya, kalau kan lockdown pulang, kan nggak, maksudnya gini, kan lockdown ya. Australia lockdown nggak? Belum. Tapi untuk teritori karantina NSW, wilayah istilahnya ya? Masih, ya, kayak gitu. Itu karantina wilayah itu lockdown, tapi di Queensland dan Sydney itu mulai lockdown dia. Info terbaru minggu ini. Kalau Kang Heru di mana posisi sekarang? Victoria di bawah dia, Melbourne. Oh, itu Melbourne. Masih belum, tapi stage 4 stage 3 ini udah mulai takut juga, ngeri juga. Karena yang dibolehkan keluar tuh hanya 4 rules. 4 rules itu kerja, terus Medicare itu ke dokter atau kesehatan, terus berbelanja, kebutuhan pokok, sama olahraga. Jadi di luar 4 alasan itu kita nggak bisa keluar untuk ketemu teman atau teman. Jadi sudah jelas rule-nya ya. Kerja silahkan. Ya, betul. Olahraga silahkan. Ya, misalkan jalan-jalan bawa anjing kayak gitu kan, keluar rumah. Dan udah baru kemarin lagi update terbaru, semua fasilitas olahraga yang di kayak taman, skatepark itu udah close sekarang. Jadi nggak ada bisa pertemuan. Kalau minggu kemarin masih sempat main sepeda di skatepark. Kalau untuk sekarang udah benar-benar close, nggak boleh. Dan berarti, itu kalau kita melanggar kena fine juga. Kena on the spot lagi fine-nya. Berarti termasuk Kang Heru juga udah nggak keluar rumah nih posisinya. Iya, palingnya di sini aja. Kegiatan paling kerja terus pulang ke rumah. Udah nggak bisa ketemu teman di rumah lain atau nongkrong teman masuk ke sini nggak bisa. Kalau ketahuan ini bahaya juga. Karena memang rules-nya seperti itu. Dan driving pun diharuskan satu rumah. Misalkan driving nggak boleh lebih dari 2 orang. Maksudnya kita bawa mobil berkendara. Bawa kendaraan itu keluar. Tujuan yang 4 tadi. Ya, tujuannya 4 tadi.
Kalau misalnya ditanya dia habis belanja, dilihat belanjaannya mana. Kalau dia mau kerja, kerjanya di mana. Kayak gitu. Beberapa industri ada yang tutup. Kayak restoran itu udah tutup. Nggak bisa dia di restoran belinya. Semua close. Tapi take away masih bisa. Makanya ada penurunan. Mall-mall udah mulai tutup juga. Stage 3 ini udah mulai ngeri juga sebenarnya. Antisipasi juga kita. Kemungkinan kalau pasiennya melonjak mungkin ya, tapi mudah-mudahan sih enggak, karena kestabilan kan nanti yang dijaganya. Oke. Itu dendanya berapa itu kalau misalkan kita bawa mobil tiba-tiba bertiga gitu dengan orang yang bukan serumah dengan kita? On the spot itu mungkin sekitar 1.800 itu. 1.800, 1.600, sekitar 18 jutaan. 18 juta? Iya. Wow. Kalau keluar terus ngobrol, ketemu sama orang-orang kayak gitu, itu bisa kena denda. Dendanya sampai segitu ya? Dan on the spot Sampai di situ bayarnya? On the spot, di sini nggak bisa. Karena ID semua nanti di foto udah ke-record, langsung kena denda. Kayak tilang di sini cuma dari plat nomornya kena foto udah. Nanti surat datang, kena fine. Misalkan naik sepeda, misalkan di jalan raya, salah aturan, cuma dari ID aja nanti denda bisa ter-record semua. Sistem pembayarannya apa? Perbankan gitu di sana? Maksudnya pada saat... Kalau di sini perbankan. Jadi Bisa dipotong online langsung? Iya, kayak gitu. Kartu kredit kita, kartu debit card kita ketahuan. Semua karena online kan, semua ID kitanya. Oke. Makanya nggak main-main. Memang harus. Makanya kan ada korelasi dengan angka kasusnya gitu. Bagaimana di sana angka kasus itu bisa dikendalikan? Angka kasus ya, 5.000 gitu kan, tapi yang meninggal cuma puluhan. Meninggalnya sedikit. Karena memang yang sembuh malah banyak. Yang sembuh malah ratusan yang sembuhnya. Beda dengan di kita. Bahkan satunya negara di Australia yang sudah melakukan tes terbanyak di seluruh dunia itu negara Australia melakukan tes terbanyak. Swab ya? Iya, kayak gitu. Oke, ini angka positifnya 5.350, yang meninggal cuma 28. 28, karena memang ya itu di sini rumah sakit semua pasien ditangani dengan baik sih. Kemanusiaannya di sini, humanity-nya bagus banget sih. Nah, ini penanganannya cepat, sigap kayak gitu. Yang sembuh semua. Oke, yang sembuh di Australia 649. Kemudian kalau kita lihat di data di Indonesia sekarang, kasus positif corona itu ya udah hampir 2.000. 10.000 ya? Hampir 2.000. Karena kan kita terakhir nih Februari. Tapi tingkat angka kematiannya yang tinggi. Angka kematiannya di kita ini ya cukup lumayan lah. Gawat makanya, tapi nggak apa-apa sih. Tapi di sini masih longgar, maksudnya pemerintah masih boleh, kayak misalkan mudik boleh. Jadi tidak boleh mudik, tapi kalau mudik nggak apa-apa gitu. Asal melakukan misalkan isolasi mandiri. Nah, di kita ini apa namanya, masalahnya kita mudiknya kan di rumah. Kemudian kita melakukan isolasi diri misalkan di rumah 14 hari. Di rumah itu ada orang tua, ada siapa, kan ada kekhawatiran menular ke orang tua. Gitu. Nah, aturan-aturan yang semacam itu yang sekarang ini kayak misalnya ada di Ciamis tuh, ya. Ridwan Kamil pernah upload di Twitternya, di Ciamis itu ada anaknya mudik itu karena nengok orang tuanya. Tapi, nengok orang tuanya yang stroke. Tapi setelah itu orang tuanya kena virus gitu. Positif COVID. Akhirnya. Nah, di Indonesia ini sangat longgar. Di sana transportasi umum gimana? Transportasi sih masih berjalan dengan baik. Bis dan tren masih bisa. Tapi social distancing-nya di sini harus 1,5 meter. Polisi semua mengajarkan memang harus jaga jarak kayak gitu. Kalau di sini semprot disinfektan juga pemerintah masih saling bantu deket-deketan. Itu dia, itu sih harus dijaga kesadaran dari kitanya kan. Iya, enggak, maksudnya udah masyarakatnya memang belum aware terhadap physical distancing. Nah, aparatur pemerintahnya juga pada saat turun ke lapangan melakukan contohnya belum ya masih bergerombol gitu. Masih bergerombol bareng-bareng. Nah, ini juga
Nah itu ada hal-hal yang banyak sekali yang harus dicontoh dari Australia. Cuma kita mampu nggak? Tapi kan kaitan dengan kemanusiaan ya harusnya bisa ke sana ya arah pemikirannya. Iya, Ada kalau misalkan kan kalau di Indonesia kan ada kompensasi itu yang miskin, yang rentan miskin. Nah di sana gimana tuh? Kompensasi untuk di sini masyarakat banyak miskin. juga program itu seperti itu, banyak juga. Ada beberapa citizen yang memiliki kartu yang kalau di Indonesia mungkin prakerja atau apa. Ada beberapa ininya lah, ada yang mendapatkan berhak yang kayak gitunya ada. Misalkan orang yang tua, pensiun, seperti apa itu dapat. Kalau nggak salah 1 bulan itu sekitar 10 juta, hampir 11 juta. Jadi per minggu itu $270, $2.700.000 lah per minggu. Per minggu? Per minggu $2.700.000. Dan itu kalau kita lihat, kalau berangkat kerja itu ngantri ngambil uang setiap rame lah di kantornya, center. Oh, tapi social distancing ya? Tidak semua citizen mendapatkan, ada beberapa lah yang bisa mendapatkan. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya itu kayak tadi kalau orang yang pensiun mungkin kayak gitu, yang sudah tidak bekerja tapi memang citizen, warga negara Australia kayak gitu. Oke. Terus untuk bisnis juga mendapatkan subsidi 1 bulan itu sekitar 80 juta karena bisnisnya kan down kan, disuruh tutup. Wow. $8.000 dia mendapatkan suntikan, tapi suntikan $8.000 di sini mungkin untuk karyawan sama kontrakan aja lah sekitar segitu 80 juta itu. Ya paling kan maksudnya kan jadi nggak mikirin soal karyawan dan kontrakan kan? Paling tinggal bisnis ke depannya seperti apa gitu. Ya. Karena memang take away masih berjalan sih, take away kayak gitu kalau untuk restoran. Menurunan pasti ada. Tapi penanggulangan pemerintah sangat bagus juga di sini. Subsidi-subsidinya kayak gitu. Termasuk banyak juga pengiriman ke rumah, banyak banget programnya. Kayak free delivery. Kayak gitu banyak program itu, dari mana itu? Kalau di kita mungkin Carrefour, kalau di sini Coles, Woolworth itu pengiriman delivery online-nya sangat sigap kayak gitu. Bahkan penyebaran voucher untuk potongan harga kayak gitu banyak juga. Oh, jadi ada potongan harga, bahkan ada yang free ya, dikirim ke rumah-rumah. Ya, pengiriman. Enggak, pengirimannya aja yang gratis. Oh, jadi tetap ongkos kirimnya. Ya. Jadi tanpa kita yang keluar rumah kayak gitu. Wow. Ini ya sedikitnya bagus, bukan sedikit, memang sangat bagus. Tapi ya di Indonesia ya dengan kapasitas masyarakat kita ya kan dengan banyak kayak gitu agak susah juga untuk denda atau membubarkan di kafe-kafe kayak gitu. Kalau di sini aturannya sudah dipublikasi di media, di rules, terus dari HP semua, SMS dari bank ada infonya, semua ada infonya. Kita ikutin, nggak bisa disalahkan. Nanti kalau disalahkan kita kena denda gitu. Kita harus ikut aturan pemerintah. Jadi harus bisa menghargai lah. Dan ini kan hari Jumat, ini udah 3 Jumat nih nggak ada sholat Jumat, masjid ditutup. Jadi nggak ada pertemuan di atas 100 orang, udah nggak boleh di sini. Oh ya sama berarti di kita juga sama. Ini udah benar-benar. Di sana jam berapa nih sekarang nih? Sekarang udah jam 9:30 ini. Oh 9:30. Malam. 9:30 malam di sini, jam 5:30 kurang. Jam 5:30 ya, kurang nih. Ya, perbedaan 4 jam lah. Perbedaan 4 jam ya. Udah mau udah Isya di sini. Tapi masih kerja, aktif kerja di sana, Kang Heru? Kerjaan di sini udah dikurangin harinya. Dari 5 hari menjadi sekitar 4 hari ya gitu. Tapi masih aktif. Ada yang beberapa kegiatan yang di outdoor mungkin 2 hari kayak gitu. Karena memang permintaannya yang menurun kan, ordernya mungkin atau kayak gitu. Tapi ada beberapa juga kerja yang stop. Kayak pabrik-pabrik yang apa. Tapi kalau makanan masih tetap berjalan. Oke. Kalau produksi barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan saat ini. Kayak gitu. Ya. Tapi statusnya memang kita belum tahu juga. Mungkin karena nggak bisa ditebak kan. Kalau misalkan ada penambahan atau korban seperti apa atau virusnya menyebar lagi, mungkin bisa aja. Tapi kita harapkan enggak lah, yang terbaik, mudah-mudahan penurunan.
Asal memang balik lagi ke masyarakat juga sih, masyarakat di sini tertib, semua bisa menjaga kayak gitu kan, mudah-mudahan tidak terlalu meluas, itu dia. Kayak termasuk border ditutup kan, jadi akhirnya orang nggak ada yang masuk ke sini, nggak bisa, cuma orang-orang citizen sini yang pulang. Oke. Nah, kalau jarak dari Victoria ke Sydney berapa jam? Dia beda provinsi kayak gitu. Beda teritori. Jauh juga, sekitar 10 jam lah, hampir kayak ke Jogja kayak gitu. Oke. Sampai ke Jogja ya, kira-kira gitu ya. Ini kan juara 1 tahun 2017, 2018 juara 2, juara 1 lagi 2019. Itu kejuaraan apa? Maksudnya jenisnya apa itu kalau di sepeda itu? Oke. Terus waktu itu sih mengalami accident yang parah, patah tulang di bahu. Akhirnya down kan, orang tua marah. Podcast BCO Media. Yang ngobrol aja.